Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas mengenai pengenalan IPA untuk tingkat SMP. Nah, mengapa perlu dikenalkan? Karena hal ini supaya kalian dapat gambaran materi apa saja sih yang akan dipelajari di SMP nanti. Juga mengetahui sebetulnya apa saja persamaan dan perbedaan antara materi yang dipelajari ketika SD dulu dan sekarang pelajaran IPA yang di SMP. Ya, langsung saja kita masuk ke bahasan ya. Nah, IPA di jenjang SMP ini ada tiga cabang yang dipelajari, yaitu ada biologi, kemudian ada fisika, dan ada kimia. Kita masuk yang pertama ya, biologi. Apa sih biologi? Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Kata biologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang artinya hidup, kehidupan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi kalau biologi itu singkatnya mah ilmu tentang makhluk hidup. Nah, apa aja sih yang dipelajari di biologi nih gambarannya? Itu ya tentang struktur dan organ misalnya yang ada pada manusia, pada tumbuhan, juga pada hewan. Terus dipelajari juga nih pengelompokan-pengelompokan tentang makhluk hidup ya. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu fisika. Apa itu fisika? Nah, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau gejala alam dan seluruh interaksi yang ada di dalamnya. Nah, contoh materi yang kita pelajari di fisika itu ada tentang kelistrikan, ada tentang magnet, kemudian tentang gerak, dan tentang benda-benda langit. Jadi berhubungan dengan apa fenomena yang ada di alam, seperti itu ya. Dan terakhir yaitu kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi ya, bagaimana sifat dari materi tersebut, bagaimana strukturnya, terus perubahan atau reaksinya, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, untuk jenjang SMP ini yang dipelajari baru dasar-dasarnya aja, karena itu hanya tentang unsur, tentang senyawa, juga tentang asam basa. Kalau kimia ini nanti akan dipelajari lebih detail, lebih mendalam nanti di jenjang SMA. Kalau kalian nanti di SMA-nya milih jurusan IPA. Oke, nah itu kurang lebih ya cabang ilmu yang akan kita pelajari di SMP ini ya. Kalau zaman dulu tiga cabang ilmu ini ada di mapel yang berbeda. Jadi ada nih pelajaran biologi, ada pelajaran fisika. Kalau kimia waktu itu belum ada ya. Di SMP nggak dipelajari. Nah, dipisah-pisah nih. Kalau sekarang ketiga cabang ilmu tersebut dipelajari dalam satu mapel yang disebut dengan IPA terpadu. Oke, selanjutnya apa sih persamaan dan perbedaan ya? Persamaannya, kalau persamaannya itu adalah ternyata ada banyak bahasan materi yang sama yang dipelajari ulang di SMP. Nah, jadi mungkin kalau misalnya pas ketika belajar di IPA di SMP, tiba-tiba kalian bilang, ini kayaknya pernah belajar deh. Ini kok kenal ya materinya? Terang saja ya, karena materi-materinya memang banyak yang diulang gitu kan. Nah, contohnya nih tentang sistem-sistem organ yang ada pada manusia seperti sistem pernafasan, sistem pengeluaran, sistem peredaran darah. Nah, dipelajari juga tentang benda-benda langit dan ekosistem juga interaksi unsur yang ada di dalamnya. Nah, kalau misalnya sama, terus apa sih bedanya? Nah, sekarang kita akan bahas bedanya. Bedanya itu adalah materi yang kita pelajari di SMP itu lebih detail, lebih dalam. Contohnya nih, kan dulu sempat belajar ada sistem pengeluaran. Nah, ada organ ginjal. Di ginjal dipelajari tentang strukturnya, bagian-bagiannya. Oh, di ginjal itu ada kulit ginjal, ada sumsum ginjal, oh ada nefron, kemudian oh ada tahapan-tahapan pembentukan urin ya, ada filtrasi, ada reabsorpsi, ada augmentasi. Nah, seperti itu. Lebih dalam, lebih detail. Selanjutnya, kalian juga akan belajar, oh ternyata di IPA itu ada hitungannya ya. Nah, seperti itu. Contoh nih, tentang gaya. Kalau dulu kan pas waktu SD dipelajari tentang jenis-jenis gaya, tentang bagaimana gaya tersebut berpengaruh terhadap benda. Nah, di SMP tentang gaya itu dibahas. Oh, gaya itu ternyata ada nilainya ya, bisa diangkakan. Kemudian, oh ada penjumlahannya ya, atau nih resultan gayanya ya, seperti itu. Kemudian dipelajari tentang hubungan gaya dengan massa. Massa itu yang satuannya kilogram ya, dan percepatan yang nanti satuannya meter per second kuadrat. Oh, ada hubungan angka-angkanya ya di antara eh, gaya, massa, dan percepatan. Seperti itu. Dan tentu saja kalian juga akan mempelajari materi-materi baru di jenjang SMP ini, seperti nanti tentang daya listrik
yaitu watt ya satuannya, ada arus listrik satuannya ampere, ada energi gerak satuannya joule, energi listrik juga sama satuannya joule, kemudian ada asam basa yang tadi ya tentang kimia, juga ada percepatan. Nah itu ya tentang persamaan dan perbedaan antara pelajaran IPA di SD dan SMP. Seperti saja itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian untuk mengetes nih, kalian tuh udah paham belum dengan apa yang tadi Bapak sampaikan atau tidak? Silahkan kerjakan latihan soal yang linknya Bapak tuliskan di deskripsi video ini. Itu saja, mudah-mudahan difahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.